منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah mengizinkan kita untuk kembali sama-sama mengaji di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan memahami dan diberi kekuatan untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Baiklah kaum muslimin, melanjutkan pembahasan tentang bagaimana bahayanya ilmu kalam yang merupakan puncak segala kesesatan dan bid'ah. Dan sudah kita dengarkan bagaimana ungkapan para ulama tentang masalah ini. Di antara mereka adalah imam mazhab yang 4. Mereka adalah orang-orang yang mencela dan mengingatkan umat jangan sampai terpengaruh oleh ilmu kalam tadi, karena yang terang jadi kalam, yang jelas jadi samar-samar. Nah, bagian terakhir dari pembahasan ini, qala Syekh hafizahullah, fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, falimādha dhamma al-ulama hadzal ilm, kenapa sih para ulama mencela ilmu ini padahal ramai orang menuntutnya, apalagi di zaman ini ramai, bahkan menjadi bagian yang dianggap banyak memberikan khidmat kepada agama Islam, ya, dengan alasan untuk membantah kaum Mu'tazilah. Tapi ternyata dengan rumus yang sama mereka sama-sama membantah ahli sunnah. Mu'tazilah yang diwakili kaum liberal hari ini juga menyerang ahli sunnah, ahli hadis. Dan Asy'ariyah, ahli kalam, Maturidi ahli kalam juga sama-sama menyerang ahli sunnah. Tapi mereka menganggap ahli sunnah itu bukan ahli sunnah. Sebagaimana dulu Imam Ahmad, imamu ahli sunnah, dianggap sebagai ahli bid'ah oleh ahli bid'ah. Jadi kalau tuan-tuan sekarang dibilang oleh ahli bid'ah adalah ahli bid'ah, sabar aja lah ya. Kan belum sampai dibilang gila. Nabi kita dibilang gila. Mana lebih parah? Dibilang gila atau dibilang ahli bid'ah? Wih. Hah? Lebih parah bilang bid'ah daripada gila?
Kalau dipilih-pilih, Tuhan mau pilih yang mana? Jadi ahli bid'ah atau jadi orang gila? Hah? Tidak ada milih. Tapi pasti dipilih. Nah, dipilih digelar orang gila atau digelar ahli bid'ah? Mana lebih? Ahli bid'ah ya? Masya Allah. Iya. Karena bid'ah masih bisa ditakwilkan jadi bid'ah hasanah. Tapi lo gila, tidak ada gila hasanah. Kecuali satu orang tergila-gila pada hasanah. Nah, itu lain. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dalam hati Allah. Jadi apa namanya? Dibilang bid'ah ahli bid'ah, tidak apa-apa. Yang penting kita bukan ahli bid'ah. Seperti kata Nabi Musa alaihissalam, diceritakan Allah tentang Nabi Musa, disebut beliau berhutang budi sama Fir'aun. Fir'aun yang bilang, kamu dulu kami yang didik, sejak kecil sampai dewasa, banyak kami berikan kamu nikmat. Itu dijawab oleh Nabi Musa, benar, kalian tidak salah, cuman yang bikin masalah itu kalian sendiri. Saya tidak pernah minta sama ibu saya, ibu hanyutkan saya supaya diambil oleh ahli Fir'aun, kan tidak ada kan? Ada Musa minta? Hah? Ada ibunya? Ibunya terpaksa melakukan itu gara-gara peraturan Fir'aun, peraturan zalim. Jadi gara-gara kalian saya masuk ke istana. Apa salah saya? Anak kecil mau saya disalahkan? Kalian sendiri yang salah. Kenapa? Mau aja pelihara saya. Makanya dia jawabnya. Tapi ketika dibilang inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun, rasul yang diutus kepada kalian orang gila, Musa abaikan. Musa tidak jawab. Apa sebab? Kenapa Musa tidak jawab? Jawabannya ada sama Fir'aun. Kalau orang gila tidak bakal dituntut oleh Fir'aun, sah? Ada orang gila dituntut secara hukum? Hah? Tidak. Kalau betul Musa gila, untuk apa dicari-cari? Makanya banyak orang kalau bikin dosa di negeri ini, lalu tidak ditangkap, langsung gila. Sah? Minimal sakit. Minimal sakit. Jadi banyak orang gara-gara bikin perangai, lalu jadi langsung gila. Kenapa? Karena gila adalah menghalangi proses hukum. Jelas ya? Nah, jadi mana yang lebih ringan, gila atau digelar ahli bid'ah? Hah? Masya Allah. Tidak ada mau satu pun. Tapi gila lebih berat menang. Jadi kalau antum dibilang ahli bid'ah, tidak apa-apa. Karena yang bilang kan ahli bid'ah. Sah? Kecuali yang bilang itu ahli sunnah, ya patut kita bersedih. Tapi kalau yang bilang kita ahli bid'ah adalah ahli bid'ah, nggak apa-apa. Saya sama ahli bid'ah tak boleh saling merendahkan. Nah, Allah musta'an. Nah, kenapa para ulama para ulama kita mencela ilmu ini, wa hazzaru minhu asyaddat tahzir, dan mengingatkan umat dengan keras, jangan sampai mempelajarinya, jangan sampai mendekatinya. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i kemarin, hukmi fi alil kalam an tusawwada wujuhum, hukum saya pada ahli kalam adalah mereka dikasih arang di mukanya, dikasih warna hitam di mukanya, lalu faymarru bihim fil aswaqi wat turuqat, lalu dibawa diiring di jalan-jalan dan pasar-pasar, wa yunada alaihim, lalu diumumkan hadza jazaa'u man taraka kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam washtaghala bi ilmil kalam. Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, lalu sibuk dengan ilmu kalam. Berarti di mata Imam Syafi'i, siapa yang sibuk dengan ilmu kalam akan meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Betul itu? Betul? Mau contoh? Ya, jangan tersinggung, itu masalahnya. Nantilah ya, kita selesaikan ini dulu. Nanti kalau selesai nanti sampai ujung,
supaya kita pindah nanti ke bab yang lain ya. Nah, nanti kita bikin contoh. Masyaallah. Ini baru saya baca sebentar ini tapi bahaya. Tuan-tuan tidak mau yang bahaya ya. Hah? Tidak usah lah ya. Yang biasa-biasa saja lah, jangan yang berbahaya nanti. Ya, sampai masalahnya sah tidak sholat atau tidak. Gitu ya. Nah, kan bahaya nih. Tidak usah lah dulu. Ini jurus pemungkas. Tidak boleh keluarkan sembarangan. Tapi pada saatnya qila lahu, ditatakan atau dijawab orang ini, innama zammahul ulama wa hazzaru minhu. Ulama kita mencela ilmu ini dan mengingatkan jangan sampai mendekatinya. Lima yantali alaihi min mukhalafati syar'i fil nafyi wal isbat. Karena ilmu ini menganut atau berisi sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Pasti akan mengandung sesuatu yang bertentangan dengan syara'. Fil nafyi wal isbat, dalam menafikan dan dalam mengisbatkan. Kalau masalahnya nafi dan isbat, masalah apa itu? Kalau masalahnya menafikan dan mengisbatkan, berkaitan dengan masalah apa? Hukum atau akidah? Hah? Akidah. Akidah, mana yang lebih bahaya, salah dalam akidah atau salah dalam hukum? Hah? Akidah. Salah dalam akidah bisa menyebabkan kita kadang syirik atau kufur, atau setidaknya meyakini sesuatu yang tak boleh diyakini. Jadi gara-gara ilmu itu, gara-gara ilmu kalam itu, mereka menyalahi syariat dalam menafi dan mengisbatkan. Lain yang disuruh yakini, lain mereka yakini. Lain yang diberitakan, lain pula yang dikatakan. Jelas? Nah, ayo kita lihat. Bal qaidatuhu, bahkan kaedahnya, kaedah itulah dasarnya, landasannya, allati qama 'alaiha, yang dibangun di atasnya ilmu ini, huwa taqdimul aqli 'ala naqli, mendahulukan akal dari naqal, mendahulukan pikiran dari wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan ini akan dibantah orang, enggak katanya. Kami tidak mendahulukan akal, cuman kami menggunakan akal memahami. Kalau kalian tidak menggunakan akal, wahyu kalau tidak menggunakan akal, apa nama? Woi, kalau tidak menggunakan akal kita apa nama? Gila. Dibilangnya itu orang gila ya. Atau jangan-jangan dianggapnya sebagai hewan. Nasallallahu salamatul afiyah. Masa iya sih kita tidak menggunakan akal? Ini belajar beginian tuh gunakan akal pun enggak? Hah? Kalau tidak akal lain lah gini-gini apa tadi itu. Tapi itulah bahasa mereka. Kita ini tidak menggunakan akal. Oleh sebab itu, tuduhan yang selalu disebut oleh mereka adalah kita ini adalah bonga. Apa namanya? Bonga? Andiu. Nggak juga tahu. Apa lagi? Bonga. Nggak berakal. Taqdimul akal wa hadza 'ainud dhalali wa asasuha. Inilah kesesatan yang sebenarnya dan landasannya. Inilah justru kesesatan yang sesungguhnya, ainud dhalal, kesesatan yang sesungguhnya. Wa asasuhu, dan asasnya. Fal aqlu, sebab apa? Fal aqlu qad la yahtamilu ma la yudrikuhu.
Akal kadang-kadang tidak bisa menerima sesuatu yang tidak dipahaminya. Sesuatu yang tidak dipahaminya. Dia tolak. Tergantung akalnya seperti apa. Misal, orang tidak bisa menerima dulu akal dia. Lalat masuk ke minuman, lalu dicelupkan dan diminum setelah itu. Menurut akalnya dia tidak masuk, maka dia tolak. Sebab dia berpikir secara ilmu kesehatan saja. Yang terbatas ilmunya tentang itu. Dikiranya jabatannya sebagai dokter itu lebih hebat daripada jabatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bicara pakai wahyu yang turun dari yang mengetahui, yang tersembunyi dan yang terlihat. Akhirnya dia menolak. Bukan sekedar nolak saja, menuduh Imam Al-Bukhari tidak selektif mengeluarkan hadis. Masya Allah. Lalu dokter si fulan selektif memilih hadis. Orang tak pernah belajar hadis pandai pula nyeleksi hadis. Kan banyak lucunya kan. Kan ada bilang Dr. Dasman tak paham hadis sudah. Padahal 15 tahun belajar hadis. Dia 2 semester dulu belajar hadis. Paham pula hadis dari orang yang belajar hadis. Kan ada juga yang bilang tuh tak pahamnya hadis sudah. Ya lah tak apa-apa nah. Kecuali kalau betul-betul tidak paham kan, iya. Sama kalau kita miskin, dibilang orang miskin sedih kita kan, sah. Tapi kalau kita kaya dibilang miskin sedih kita, tidak kan, sah. Makanya orang kaya tidak perlu bergaya. Orang miskin banyak gaya, karena menang di biasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau kita tidak jahil, tidak paham, dibilang tidak paham ya sedih kita. Tapi kalau kita paham, dibilang oleh orang tidak paham, nggak apa-apa. Karena kebanyakan yang bilang tidak paham itu yang tidak paham, Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak termakan oleh akal, dia tidak terima. Nah, apakah akal itu yang akan kita ikuti? Contoh sederhana kaum muslimin. Ada kerusakan kapal, mesin mati. Semua mesin mati. Kapten bapak mesin sebuah kapal 4 mesinnya ya. Tidak ada yang tahu. Hah? Kalau kapal berapa mesinnya mesin? Rusak semuanya. Teknisi yang ada tidak bisa memperbaiki. Akhirnya nakhoda mengumumkan, barang siapa yang punya kemampuan untuk memperbaiki mesin kapal ini, karena kalau tidak diperbaiki tentu karam semua, maka saya berikan $200.000. Karena yang diselamatkannya mungkin tak berapa, ya berapa nilainya ya, tidak terhitung, mungkin miliaran dolar. 200.000 sedikit waktu itu kan, kan sedikit tuh. Woi, orang nak selamat sedikit dah 200.000, sedikit karena yang di dalamnya mungkin orang yang memiliki aset miliaran dolar. Sah? Akhirnya dibilang saya beri $200.000. Ada seorang teknisi dari di antara penumpang itu orang biasa, tapi dia ahli. Dia minta penokok, tahu penokoknya? Hammer. Apa itu penokok? Palu tuh ibu kota tuh bang, ibu kota Sulawesi Tengah. Penokok. Iya penokok kan? Iya. Hah? Deh, sok-sok bahasa Inggris pula itu. Martil, martil tidak ada masalah. Palu tidak ada masalah. Nah, penokok. Lalu dia cari tempat kerusakan itu. Dia tokok berapa kali langsung hidup mesin. Akhirnya karena khoda tidak mau bayar. Masa cuma nokok? Saya berdat 100.000. Dia bilang, bang, kan teknisi abang sudah keluar semua tadi itu, tak satu pun yang mampu. Berarti ini bukan sembarang toko. Ini toko dengan ilmu.
Yarhamukallah. Buktinya menyelamatkan ramai orang, banyak barang. Sah? Maka harus dibayar. Kalau enggak saya tokok lagi biar berusaha. Jadi menurut pikiran nakhoda ini tidak masuk. Sah? Tetapi bagi yang ahli masuk. Enggak logis kok. Wih, untuk mengetahui tokok ini lama belajarnya kan? Udah berapa pula mesin yang hancur dibuatnya. Jadi kaum muslimin, jadi ada yang tak masuk ke akal orang, dia tolak. Akal orang lain masuk. Oleh sebab itu akal tidak bisa dijadikan patokan. Nah, ilmu kalam induknya ke Mu'tazilah ingin menjadikan akal sebagai patokan utama. Bila bertentangan wahyu dengan akal, maka mereka mendahulukan akal. Tapi tidak ngakunya mengatakan bahwasanya saya menentang wahyu, bukan dia bilang tentang wahyu, tapi tidak mau mengakui apa yang dalam wahyu. Tidak itu maksudnya. Lalu maksudnya apa? Menurut akal saya ini maksudnya. Masya Allah. Ini saya akalnya lebih hebat dari nabi yang berilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita selalu bilang, mana yang lebih tinggi ilmu daripada akal? Mana yang lebih mulia ilmu daripada kecerdasan? Lebih mulia ilmu. Maka Allah bersifat dengan ilmu, tapi tidak bersifat dengan cerdas. Allah memiliki ilmu, tapi tidak disebut Allah cerdas. Ada sifat Allah cerdas? Enggak kan? Tapi alim. Nah, makanya orang berilmu mungkin belum tentu lebih cerdas dari orang yang tidak berilmu. Mungkin aja orang yang tidak berilmu ini lebih cerdas daripada sebagian orang berilmu. Mungkin sekali. Dia tidak belajar, cerdas. Berarti orang-orang tua kita dulu kan tidak sekolah tinggi kan, tapi luar biasa cerdasnya. Buktinya karya-karya mereka yang mereka torehkan dalam masyarakat bagus. Jelas ya, kebiasaan yang dia lakukan, aturan yang dia buat bersama masyarakat lebih hebat daripada aturan yang dibuat oleh DPR RI kadang. Sah? Aturan buat DPR RI nyusah kerak. Jangan dia bukan lentoran. Iya, banyak yang nyusahin rakyat. Tapi aturan yang dibuat oleh datuk itu adalah menyenangkan rakyat. Tanah ulayat terjamin. Yang dibuat oleh orang kita sekarang tanah ulayat. Tidak tahu tanah ulayat dia. Tanah adat dijual oleh datuk-datuk kita. Sah? Jangan masuklah, sedih tuan nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi fal aqlu qad la yahtabilu ma la yudrikuhu illa idza kana asasul ikhbar bil maqtu' bi sihhatihi mimma warada bi syar'il hanif, kecuali apabila asal beritanya yang dipastikan sahihnya yang terdapat dalam wahyu yang ada dalam syariat yang suci ini. Jadi kalau seandainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka inilah akal yang sehat. Kahadithatil Isra'i wal Mi'raj mathalan. Syekh mencontohkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagian akal tidak bisa menerimanya, tapi sebagian akal bisa menerimanya. Kalau kita tahu seperti itu pada kasus itu, kebanyakan menerima atau tidak? Iya, kebanyakan tidak termakan oleh akalnya, sehingga mereka menolak. Bosnya adalah Abu Jahal, Pak Haji. Dia bilang Pak Haji Abu Jahal, orang cerdas,
tapi akalnya tak mampu mencerna. Untung ada haji yang cerdas juga, sehat akalnya, yaitu Haji Abu Bakar. Mohon maaf ya kalau saya menggunakan istilah ini, karena tuan-tuan lebih familiar dengan itu. Karena banyak Pak Haji yang jadi penghalang dakwah hari ini, sah. Pak Haji yang senang mengosongkan masjid, banyak. Pak Haji yang tidak senang melihat masjid ramai, banyak, sah. Tapi kalau infaknya banyak, suka juga dia. Ngaji jangan infak jalan. Kan ada juga kan, infak banyak tapi masjid tidak boleh ramai, mana pula tuh. Allah musta'an. Jadi Abu Jahal waktu itu tidak bisa menerima karena akalnya tidak sampai. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bisa menerima, bisa, karena akalnya sampai. Nah, kalau bertentangan akal seperti ini, ya, kalau orang yang mendahulukan akal akan mengikuti Abu Jahal. Tapi orang yang mengikuti akal yang didukung wahyu, dia akan mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin ini mustaba'ad aklan, tapi bukan mustahil. Ya, tidak pernah dialami oleh akal manusia waktu itu. Tetapi tapi dia bukan mustahil. Bukan mustahil, tapi mustaba'ad. Masih jauh dari jangkauan. Buktinya hari ini masih mustahil juga. Hari ini mustahil juga enggak orang dari Makkah ke Baitul Maqdis semalam, masih mustahil? Enggak lagi kan? Kalau dulu iya. Bukan mustahil tapi mustab'ad, belum tercapai. Belum tercapai. Makanya harus bedakan antara mustahilun aqlan wa mustab'adun aqlan. Mustahil memang tak mungkin sama sekali. Kiamat pun dunia tak mungkin. Apa contohnya kemarin? Saya menikah lebih dulu dari ayah saya. Mustahil apa enggak? Ada amat ditawilkan nikah kedua katanya. Bukan, Wan. Kalau itu iya, jangan pakai takwil lagi. Ini takwilnya itu nih. Saya, kalau antum tidak terima contoh itu, saya lebih tua nikah dengan ayah saya dari ayah saya. Begitu saya rubahlah contohnya. Saya lebih dulu lahir dari ayah saya. Bisa? Ditakwil lagi sama ayah angkat gitu. Ini untuk tidak belajar jadi mukalam, kalau tidak gawat gitu. Jadi orang yang mengatakan lebih dulu lahir dari ayahnya, ini mustahil. Atau lebih tua dari ayahnya mustahil. Jelas ya? 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini mustabad atau mustahil? Weh, cie tambah cie, coba hitung. Cie 2. Ada yang bilang 1, mustahil atau tidak? Mustahil atau tidak? Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang namanya mustahilun aqlan. Kalau matahari sujud di bawah arasy, mustahil atau mustab'ad? Bagi akal yang tidak mustab'ad. Jauh sekali, tapi tidak mustahil. Di mana letak mustahilnya? Tidak ada. Orang mengatakannya mustahil karena tidak pernah melihat. Kan karena dia tidak pernah melihat kan? Kalau mau buktikan pakai teori ilmu kalam, pergilah ke matahari itu, pas dia terbenam ikuti, benar tidak dia ke aras. Cuman anda kayak tidak lulus masuk ke kawasan itu. Kenapa tidak lulus? Tidak ada paspornya, tidak ada visanya. Sah? Yang kedua, kalau antum dekat-dekat sama matahari, terbakar antum. Panas 35 derajat Celcius saja antum sudah mengeluh. Wah, gerahnya hari ini ya.
Berapa? 35 derajat Celcius. Matahari berapa panasnya? Woi, enggak pernah belajar kimia, fisika? Matahari berapa panasnya? Hah? Kata orang 6.000 Pak ya. Saya taklid dalam bab ini Pak. Ya, saya tidak pernah ngukur, tapi kata ahli fisika katanya 6.000 derajat Celcius. Bisa antum dekat-dekat dengannya? Bisa. Enggak kan? Subhanallah. Kalau gitu tidak ada alasan antum menolak enggak punya dalil. Menolak bahwa matahari sujud di bawah arasy setiap pergi tenggelam. Antum punya dalil untuk menolak? Ada alasan untuk nolak? Tidak ada kan? Bilanglah ada atau tidak? Ada dalil? Tidak. Kan antum katakan dalil untuk mengetahui sesuatu dengan benar itu memakai salah satu dari 3 metode. Masih lupa? 1, langsung melihat. Melihat kan? Langsung. Antum pernah nengok aras? Pernah nengok aras? Taib. Kalau ada tolong usahakan ajak saya sekali. Ya biar sama-sama nanti kita buktikan, kita foto. Dah pas matahari tenggelam, ante hadir di situ. Mungkin kok ragu tuntun jauh? Bilang aja ndak ya. Saya pergi ke Padang aja payah sekarang nih. Kenapa nak ke aras pula? Tak ada cerita. Orang cerita ke Mars saja hanya mimpi-mimpi animasi aja sampai sekarang. Kan mau buka pengukuran di Mars katanya kan? Udah jadi? Udah jadi? Belum. Karena diperkirakan biayanya per orang hanya $1 miliar. $1 miliar tahu enggak PT bos kita? Hah? 2 tahun APBD Riau. Tuh mau kalian enggak makan 2 tahun? Gara-gara nak pergi ke aras pula. Enggak ada cerita. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kemas baru berkemas, pulangkan ke aras. Berarti melihat langsung tidak mungkin. Nah, cara kedua. Cara kedua. Melihat yang sama dengan aras. Ada yang sama dengan aras? Juga enggak ada. Antum tidak punya akses untuk mengiyakan dan tidak punya akses untuk menidakkan dengan jalan ini. Nah sekarang datang berita yang benar dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Nabi memberitahu. Nabi pernah menipu kita? Pernah berbohong? Enggak. Nabi bahasanya jelas apa tidak? Jelas. Dia bilang matahari, kan dia tanya pada Muaz, tahu tak kamu matahari ketika tenggelam perginya kemana? Muaz jawab, ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu dia bilang, innaha dhahabat tasjudu li rabbiha tahtal arsy. Dia pergi sujud di bawah aras kepada Rabbnya. Datang berita seperti itu. Punya alasan tak untuk membantah? Enggak. Punya alasan tak untuk mengiyakan? Selain ini? Enggak ada. Mengiyakan kita tidak bisa, karena tidak bisa nengok, tidak ada yang sama. Menidakkan apalagi? Sekarang datang Nabi yang benar menyampaikan itu. Antum tolak? Antum tolak? Kalau antum tolak berarti antum memang tongkau. Iya, tidak ada alasan. Nabi yang benar, antum tolak. Oh, tidak masuk akal Rasulullah. Nah, kalau sahabat tu jawab tidak masuk akal ke Rasulullah, kira-kira apa jawaban Nabi? Woi, ayo mantap, wang cadianya dah. Jadi masa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau bahasa kawan-kawan bilang, kalau tahu sempat antum bilang sama Nabi kayak gitu, ayam sampai selemo dek bongi. Ya marahnya Nabi pada orang yang suka membantah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalil untuk menidakkan kita tidak punya. Dalil untuk mengiyakan kita tidak punya, kecuali yang datang dari Allah dan
Rasulullah SAW. Mustahil? Tidak. Tapi mustabad? Iya mungkin. Bagi sebagian akal ini jauh sekali. Tapi bukan mustahil. Nah, bila datang berita dari Allah dan Rasulullah SAW, maka kita bilang ini benar-benar terjadi. Sama. Antum tahu nggak di bawah laut ada api? Tahu nggak di bawah laut ada api? Hah? Siapa yang bilang? Setelah belajar fisika, sah? Orang fisika itu dulu belum ada, tapi Nabi sudah memberitakannya. Makanya banyak dulu orang-orang zindik tidak mau percaya pada itu. Ini hadis salah ini katanya. Pandai nyalang aja. Katanya menggunakan akal. Ternyata tidak menggunakan akal secara sehat. Ini Nabi yang ngomong, bukan Abu Jahal. Jangan suka berdusta. Nah, kalau Nabi bilang, maka kita harus benarkan. Masuk tidak masuk akal, itu adalah tergantung akalnya tadi. Akal sehat masuk, akal sakit tidak masuk. Apa mana-mana? Nah, azan dulu. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. wa la asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati Assalamu alaikum. Ta'ikum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya melanjutkan au ka ba'dhi akhbaris sifat, atau seperti sebagian berita
berita tentang sifat-sifat Allah. Fa innal aqla qad yastawhish min zikriha. Kadang akal merasa asing menyebutkan itu. Kadang-kadang akal merasa asing menyebutkan itu. Tapi ada dalam Al-Quran dan hadis seperti yang masuk dalam hadis-hadis muskil, ya, bagi sebenarnya akal baginya tidak bisa menerima itu, tidak bisa menerimanya. Walakin mata warada biha syar'a, bu'ain iza mata warada biha syar'u, apabila datang di dalam syariat, apabila datang berita itu dalam syariat. Fa inna qa'idata ahli sunnati wal jama'ati, maka kaidah yang dianut oleh ahlus sunnah wal jamaah, al-itsbatu wat tasdiq, yaitu mengiyakan dan membenarkan, walaupun akal merasakan itu sesuatu yang asing, tapi aja diterima. Nah, mungkin pintu tadi rapat kan? Masuk juga ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wajib diiyakan dan dibenarkan. Wala yuqalu kaif, tidak boleh kita katakan bagaimana pula itu, karena kalau sudah menanyakan bagaimana berarti tidak percaya. Nah, seperti yang datang kepada Imam Malik waktu itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa, bagaimana istiwa. Kalau sudah menanyakan bagaimana, antum sudah ingin mengetahui hakikat, dan itu mustahil kita mengetahui hakikatnya kecuali masuk tarekat dulu. Iya, putus makrifat masuk ke hakikat. Itu yang antum tidak bisa, karena ujung-ujung nanti antum punya ilmu kasyaf untuk dapatnya di ulu kasok. Ini betapa dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, wala lima, dan tidak boleh dikatakan lima. Kenapa? Karena la yus'alu amma yaf'al, Allah tak ditanya kenapa dia melakukan sesuatu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, Rabbmu mencipta dan memilih apa yang dia kehendaki. Kita tidak bisa mengatur Allah SWT. Wa amma qaidatul mutakallimin, ana lihat kaidahnya mutakallimin, ahli kalam, fahiya tahkimul aqli ala syarah, mereka menjadikan akal menghakimi syariat. Jadi semuanya harus menyesuaikan dengan logikanya. Wa hadza min bid'il mutakallimin, dan inilah bid'ahnya ahli kalam. Kalau tidak masuk dan akalnya dia tidak mengikutinya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, as-salafu wal a'immah lam yazumul kalama li mujarradi ma fi min al-istilahatil muwalladah. Para as-salaf dan para imam tidak mencela ilmu kalam hanya karena ada istilah-istilah baru yang mereka bawa. Tidak, istilah-istilah yang diadopsi, al-muwalladah, yang diadopsi, bukan karena itu aja, seperti kalafzil jauhar wal arad, seperti dalam pembahasannya al-jauhar dan al-arad. Tidak paham ya? Belajar dulu ilmu kalam. Nah, al-jauhar itu adalah ibarat zat, al-arad adalah sifat. Nah, tapi mereka membuat ini istilah-istilah untuk mengelabui orang, sehingga orang susah memahami, sehingga dokter dasar aja katanya tidak paham. Walaupun belajar ilmu kalam kurang dari 7 tahun. Iya, belajar ilmu kalam dulu, kaidah ibadah apa, kaidah ilmu kalam, Asy'ariyah wal Maturidiyah, tapi tidak paham. Betul juga lah, tidak apa-apa, Dasman tidak paham, berarti nenek saya lebih tidak paham. Sah? Pakcik makcik saya lebih tidak paham. Itu dimana yang mengklaim bahwa 95% umat Islam hari ini adalah bermazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kan ada klaimnya kan? Kami mayoritas. Pas tengok di masjid, sepi masjidnya. Sah? Kenapa kok sepi masjid? Karena mayoritas. Hah?
Oh, mayoritas tidak di masjid. Ya, kalau gitu. Kalau mayoritas, tentu mudah dipahami. Tanyalah orang-orang kaum muslimin ini di mana aja ketemu, tahu enggak mereka istilah Johar dia? Tahu enggak istilahnya apa Tanjizi dan sebagainya? Enggak tahu. Kan antum sendiri yang bilang dokter dasar aja enggak paham. Sekelas dokter aja enggak paham, apalagi yang enggak. Iya, yang tamat pondok pesantren, yang akidahnya dulu belajar ilmu kalam. Kalau tuan-tuan mau di rumah sih ada bukunya, kita belajar ya. Ya biar orang bilang kita rupanya paham ya. Mau tamat ini kita pelajarin nanti. Kaum muslimin masih bisa jadi gurunya, aman ya, bisa jadi gurunya. Jadi kalau antum bilang dasman aja ndak paham, tentu yang di bawah dasman pemahamannya lebih ndak paham. Kira-kira umat Islam di negeri ini pemahaman mayoritasnya di atas dasman atau di bawah dasman kira-kira? Tinggi sekali saya betul-betul buat ya. Ya kira-kira di bawah kita pemahaman itu di atas kita rata-rata. Jujur nih saya. Iya, pasti mayoritas tidak belajar agama. Ya, mayoritas tidak belajar agama. Kecuali hanya yang sifatnya rukun Islam ada 5, sambil nyanyi pula kan, rukun Islam ada 5, syahadat, nah terus ini yang dipelajari dan itu memang bukan mengecilkan, tidak, jangan salah paham ya, karena ini asas rukun. Tapi yang mengerti yang masalah-masalah sifat-sifat Allah, asma Allah, hukum-hukum Islam, kebanyakan umat tidak paham. Habis itu mengomentari Ustaz Dasman. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu di mana mayoritasnya yang berilmu saja yang sedikit ini tidak paham istilah-istilah yang dibawakan oleh ulama mutakallimin itu. Di mana datangnya 95% mayoritas umat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tanyalah nanti sampai di rumah, nanti yang dekat-dekat kenal istilah Jauhar dengan apa? Oh Pak Jauhar ya katanya kan. Wal arad dan sebagainya. Tak ada yang kenal itu. Muqaddimah kubra, muqaddimah sughra. Mereka tidak akan paham istilah-istilah itu. Makanya klaim bahwa mayoritas berpaham Asy'ariyah Maturidiyah klaim yang tidak berbukti. Ini hanya klaim dari markas Jaham bin Safwan lil Ihsa. Tahu enggak? Jaham bin Safwan lil Ihsa. Tahu Ihsa? Biro Statistik Jaham bin Safwan. Tahu Jaham bin Safwan? Oh, enggak tahu ya. Induk aliran sesat. Induk aliran seluruh aliran sesat dalam Islam. Dari Jahmiyah. Hampir semua aliran sesat mengambil bagian daripada pemahaman Jaham bin Safwan ini. Sehingga disebutlah sebesar-besar aliran sesat dari aliran-aliran sesat dalam Islam adalah Al-Jahmiyah. Dari dia banyak mendapatkan tempias aliran-aliran sesat itu. Antum kerjanya sesatkan orang sesat. Hah? Kenapa antum tahu orang itu sesat? Hah? Kenapa antum tahu orang itu sesat? Karena antum tahu jalan selamat. Kalau tidak tahu jalan selamat, itulah kaedahnya sesama sesat tak boleh saling menyesat. Makanya aliran yang banyak itu mereka tidak saling menyesatkan. Di mata mereka yang sesat hanya satu, yaitu Wahabi. So apa? Sesama sesat tak boleh saling menyesat. Kecilnya semuanya menuding Wahabi, dikomandoi oleh Syiah. Gimana mereka nak menyesatkan Syiah? Banyak kesamaan cara berpikir, ilmu kalam Syiah juga pakai. Kalau untuk kultus kepada imam, Syiah mengkultuskan imam-imamnya.
orang sufi mengkultuskan Habib dan walinya. Sah? Sama kan? Kalau Syiah ibadahnya suka menari, suka bergoyang. Sufi juga suka menari dan bergoyang. Syiah suka pakai musik, Sufi juga suka pakai musik. Syiah suka ikhtilat, Sufi juga suka ikhtilat. Syiah agamanya banyak memakai hadis palsu, Sufi juga sama. Makanya orang Syiah mengatakan Sufi adalah jembatan Syiah masuk ke tengah-tengah umat Islam. Maka semakin melenceng sufinya, maka semakin bisa menerima Syiah. Makanya dulu, sejak dulu orang-orang sufi dunia ingin menyatukan sunnah dengan Syiah. Kayaknya satu-satunya yang tidak mau itu hanya Wahabi kayaknya. Memang dari dulu ulama Saudi tidak mau menyatukan Syiah dengan sunnah. Gimana nak menyatukan? Di mata kita manusia paling hebat setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Di mata Syiah manusia paling laknat adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di mata kita kekasih Nabi yang paling dicintainya di dunia dan di akhirat adalah Aisyah. Di mata Syiah manusia paling bejat adalah Aisyah. Di mata kita Al-Quran kita lengkap terpelihara. Di mata Syiah Al-Quran kita hanya 3/4, ST1/4, sedangkan 3/4-nya hilang. Itu siapa kawan tuh? Saudara tuh? Saudara enggak? Di mata kita wahyu tidak ada turun lagi setelah Nabi wafat. Di mata Syiah wahyu tetap turun kepada para imam. Sama juga dengan Sufi, guru mereka punya ilmu ulu kasok, bisa bertemu dengan Allah. Itu yang nelpon Allah tuh belum seberapa itu, masih telepon, main teleponan 001, iya Allah Ta'ala benar, kami nak nanya kapan puasa mulai. Jadi 10 hari sebelum kita mereka ada puasa. Ada lagi, depa ya sholat tarawih malam-malam tuh kan, kadang mati lampu kan, akhirnya lebih baik kita buat sholat tarawih siang hari. Ada pula aliran sholat tarawih siang hari. Ya Allah ya Rabbi, betapa suburnya gerakan aliran sesat di negeri kita ini. Karena apa? Karena dominan mayoritas asli warisan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan karena istilah itu saja, walaupun istilahnya cukup ditahzir, bukan hanya itu. Bal li'anna al-ma'ani allati yu'abbiruna anha bihadhihi al-ibarat fiha min al-batil al-mazmum fil adillati wal ahkam ma yajibu an-nahyu anhu. Tetapi makna-makna yang mereka gunakan atau makna-makna yang mereka takbirkan, maksudkan dengan bahasa-bahasa istilah-istilah itu mengandung kebatilan yang tercela, baik dalam masalah dalil atau masalah hukum yang mesti dilarang. Mesti dilarang umat menggunakan pendekatan ilmu kalam ini. Karena dari sini juga lahir misalnya pemahaman sebagian, walaupun tidak semua. Salat itu didirikan untuk zikir pada Allah. Sah? Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Nah, bila seorang sudah ingat sama Allah, tidak perlu lagi salat. Karena tujuan sudah tercapai. Kalau udah sampai ke tujuan, apa lagi pakai mobil lagi? Tuan-tuan kalau sudah sampai di tujuan, naik mobil lagi, kan turun lagi kan? Makanya kalau tujuan dari sholat itu sudah tercapai dan ingat Allah, untuk apa lagi sholat? Makanya mereka tidak begitu mementingkan sholat.
Paham tak? Dalam hukum misalnya, hukum cenderung lebih ringan. Awalnya meringankan yang puruk-puruk. Ini yang usul-usul pun juga akan diringan-ringankan. Salah sholat, yang disamakan ya wajib dengan sunat katanya. Yalah. Sehingga sholat berjamaah kan tidak wajib dah. Berarti kita pakai saja yang sunat. Kalau sunat kan boleh ditinggalkan. Lalu kita kerasin, wih, masa ustaz tidak sholat berjamaah? Itulah Wahabi itu tak bisa membedakan yang wajib dengan yang sunat. Kita tuduh lagi Wahabi. Ya kan tuan-tuan, yang masalahnya yang wajib-wajibkan kalau nampak ustaz dah sebenarnya jemaah apa sih tuan-tuan? Oh, tidak sah jemaah ustaz dia kan? Sah? Kan tuan-tuan yang bilang gitu. Orang tuh santai aja, ustaz tidak jemaah kan tidak masalah kan? Tapi kalau tuan-tuan tidak nampak tidak pernah jemaah ustaz tuh ya nyonya. Besok jangan diundang lagi, tidak awak tuh dia. Sah? Sah? Kan Wahabi yang gitu. Nah, kalau saja enggak, santai aja. Masa disamakan yang wajib dengan yang sunat? Jemaah itu sunatnya. Bahkan bisa dipecah rogokan. Tuh pecah rogo? Enggak tahu ya. Saya ini raga saya berbagi 3. Satu nyambut tamu, satu pergi sholat, satu kerja di dapur. Bisa? Bisa. Caranya apa? Tidak sholat. Caranya tidak sholat. Yang sholat itu pura-pura. Datang dia ke rumah salah seorang Habib. Ini ceritanya. Jadi pas azan, Habib tidak bergerak dari tempat sholat. Dari tempat ruang tamu itu, karena menyambut tamu. Akhirnya permisilah orangnya. Ya, Habib tidak akan sholat aja, permisi dia sholat subuh di kamar. Pas masuk kamar, ada Habib juga sholat. Akhirnya segan dia pindah kamar yang kedua. Ada juga Habib itu. Banyak dia pecah rogo rupanya. Tahu tidak tuan-tuan ilmu ini? Tidak tahu ya? Mau? Syaratnya nggak sholat. Syaratnya nggak sholat. Jadi yang aslinya tetap tidak sholat. Makanya semakin sering meninggalkan sholat, semakin banyak ilmu pecah rogonya dia lakukan. Tahu enggak tuan-tuan, yang paling hebat ilmu pecah rogo di Indonesia ini, yang paling tinggi kewaliannya, tahu enggak? Enggak usah tahu lah, udah meninggal. Ada yang bilang itu, kiai itu yang bilang. Kalau rata-rata kiai hanya sampai 3 saja. Tapi kalau dia sampai 73, sebanyak aliran dalam Islam. Iya, profesor yang cerita ini, boy. Jadi beliau itu bisa pecah rogo, berada di beberapa tempat, 73 tempat dalam satu waktu. Mau? Dia yang paling hebat, tapi udah mati dia. Dan saya memang tidak pernah menyaksikan dia di syuting sholat. Padahal dia pejabat penting negara ini. Dosa lah. Antum suka riba ya. Nah, ya selama dia menjabat, tidak pernah saya lihat beliau di syuting sholat. Padahal pemimpin yang lain disering di syuting sholat. Mungkin dia tidak ria ya, menjaga keikhlasan. Karena memang ungkapannya sering meremehkan sholat. Jadi kalau tuan-tuan mau ilmu ini syaratnya jangan sholat. Mau? Jadi diwakili saja sama jin-jin tadi. Karena kabarnya dia juga punya jin peliharaan 10.000 orang. Tapi mati juga ya. Nasallallahu alaihi. Ini semuanya dari takwil tadi. Jadi sah-sah saja. Nah, kan diberikan ke keramat ya. Dianggap itu suatu hal yang keramat, padahal kiamat. Nah, kenapa? Tidak bisa membedakan mana yang keramat dan mana yang kiamat. Allah musta'an. Jadi
Ulistimali hazil alfaz ala ma'anin mujmalah fi nafi wal itsbat, karena lafaz-lafaz yang mereka gunakan ini mengandung makna-makna yang mujmal, yang multitafsir dalam menafi dan mengisbatkan. Kama qala al-Imam Ahmad fi wasfi li ahli bid'ah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika menyebutkan sifat ahli bid'ah, hum mukhtalifuna bil kitab, mereka itu berbantah-bantah dalam menafsirkan Al-Quran, artinya tidak sepakat. Mukhalifun al-kitab, bahkan menentang Al-Quran. Muttafiquna ala mufaraqatil kitab, sepakat untuk meninggalkan Al-Kitab, Al-Quran. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, ini berkata Imam Ahmad ya, mereka berbicara tentang mutasyabihat. Wa yakhda'una juhalan nas bima yalbisuna alaihim, mereka menipu orang-orang jahil dengan apa yang mereka campur adukkan tadi, antara hak dengan yang batil. Mereka berdalil pada Al-Quran dan hadis, tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis. Makna lain dari yang disebutkan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan wajah Allah, mereka menafsirkan dengan kerajaan Allah. Al-Quran menyebut sebagai Allah istawa, mereka menyebut Allah istawa. Pokoknya dirubah semuanya. Inilah bahayanya ilmu kalam. Syariat juga seperti itu. Fa idza arafta al-ma'ani allati yaqsidunaha bi amsali hadhihi al-ibarat wa wazanta bil kitab was sunnah, apabila engkau tahu makna-makna yang mereka maksudkan dengan bahasa-bahasa istilah-istilah yang mereka sebutkan itu, wa wazanta bil kitab was sunnah, lalu engkau timbang dengan Al-Quran dan sunnah, bihaitsu yathbutul haqqul ladzi athbatahu al-kitab was sunnah, di mana tetapnya kebenaran yang ditetapkan Al-Kitab dan Sunnah, wa yanfil batil allazi naful kitab was sunnah, dan menafikan kebatilan yang dinafikan oleh kitab Sunnah, kana zalika huwal haq, maka itulah yang hak, bi khilafi masalaku ahlul ahwa, berbeda dengan apa yang ditempuh oleh ahli hawa, min at-takallumi bi hadzal alfaz, jadi membicarakan lafaz-lafaz ini nafyan wa isbatan, baik menafikan atau mengisbat, bil wasaili wal masail, dalam masalah yang sifatnya sarana maupun masalah-masalah pembahasan dalam akidah, min ghairi bayani tafsili wa taqsim, tanpa menjelaskan perincian dan pembagiannya, allazi huwa minas siratal mustaqim, yang bagian daripada as-siratul mustaqim, wa hadza min matharatis syubah, dan ini menjadi sumber-sumber datangnya syubhat. Qultu, Syekh mengatakan, saya katakan, wa min huna kana sababul adawati baina ahlussunnati wal jamaah wa a'immatil hadis, dari sinilah bersumber terjadinya permusuhan antara ahli sunnah wal jamaah dan para imam-imam hadis dengan wa baina ahli al-ahwa wal bid'ah wal mutakallimah, dengan orang-orang ahli hawa, ahli bid'ah dan ahli kalam. Fa inna haula yad'una ila Allah Ta'ala ala bayyinati min rabbihim, karena para ahli sunnah wal jamaah menyeru orang kepada Allah ala bayyinati min rabbihim, berdasarkan dalil dari Rabb mereka. Yahduhum syar'ullah Ta'ala allazi umiru bittiba'i, dibimbing oleh syariat Allah yang mereka diperintahkan mengikutinya. Wa amma ulaik, adapun mereka alul hawa, alul kalam, yatakallamuna fi dinillahi ta'ala bighairi ilmin, mereka bicara dalam agama Allah tanpa ilmu, kan pakai akal itu bukan ilmu. Nah, wala sultani mubin, dan tanpa sultanun mubin, sultan ini juga kekuasaan ilmu. Bal yuhakkimuna al-uqula wal ahwa, tapi mereka menjadikan akal dan hawa sebagai pemutus atau sebagai hakim. Fayuwaqqi'una 'anillahi ma laysa bi syar'i, sehingga mereka menandatangani syariat atas nama Allah padahal bukan dari syariat. Fayamfuna ma huwa thabitun min nasil kitab, sehingga mereka menafikan yang sabit dengan nas al-kitab, Al-Quran, aw sunnah atau sunnah, aw kilaihima atau keduanya, wa yathbituna ma nafahul kitab, dan mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Kitab, aw nafatu sunnah atau dinafikan sunnah. Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, siapa yang Allah tidak berikan padanya cahaya,
maka mereka tidak memiliki cahaya. Jadi Al-Quran sampai pada mereka, hadis sampai pada mereka, tapi yang diikuti adalah tetap akalnya, sehingga Al-Quran tak dituruti, hanya dikatakan diterima tulisannya tapi tidak diterima arti dan maknanya. Allah musta'an. Oleh sebab itu maka para ulama mencela ilmu kalam ini, karena memang asal muasalnya bukan dari ilmu Islam, tapi daripada teori-teori Yunani kuno yang diadopsi ke dalam ilmu Islam, sehingga menimbulkan perdebatan yang tiada berkesudahan sampai hari ini. Walaupun antum jelaskan sejelas-jelasnya, tetap juga akan kelam di matanya. Makanya berdebat kadang lebih sering tak ada gunanya. Kenapa? Perkataan Allah di debatnya, perkataan Nabi di debatnya, apalagi perkataan Ustaz. Ini kalau orang yang cari kebenaran, enggak. Dah jelas Al-Quran dan Sunnah, perlu lagi didebat? Enggak. Makanya jangan perkataan Allah, jangan perkataan antum, perkataan Allah dan Rasul saja tidak ada yang bisa dipegang oleh mereka, apalagi perkataan kita. Yang kedua, seperti yang akan dibahas setelah ini, kenapa para ulama as-salaf tidak menganjurkan kita berdebat? Karena berdebat itu kebanyakan orang ingin menang. Sah? Kadang-kadang kita tidak punya ilmunya, kadang-kadang terpaksa orang itu berdusta, kadang atau mencocok logika. Ya. Tak mungkinlah awak sudah tinggi sekolah, sudah banyak belajar, banyak baca buku, dikalah pula oleh orang, kan tak mau kan? Nah makanya dilarang berdebat, karena itu kemungkinan juga ulama saja mungkin melakukan itu, maka lahirlah istilah bahwa perkataan yang disebutkan dalam perdebatan tidak boleh dijadikan hujah. Apa sebab? Karena dalam berdebat orang kadang hilang keseimbangan. Jangan dianggap fatwa ya. Sama juga hadis yang didengar ketika sedang diskusi dan dialog jangan diriwayatkan, tidak sah riwayatnya. Tonton tidak tahu itu. Jadi kalau syekh sedang berdialog misalnya atau muzakarah hadis lalu dengar murid, itu tidak boleh diriwayatkan. Tidak boleh diriwayatkan. Karena majelis riwayat beda dengan majelis muzakarah. Apalagi majelis debat. Karena muzakarah kan sama juga, kadang-kadang kita nak nengokkan kepiawaian kita di depan teman kita. Macam tak pernah aja antum berdiskusi sama kawan sendiri. Ya, kadang-kadang awalnya lembut-lembut, habis itu membantah kan, sah? Awalnya sedang makan-makan, habis terserak kuah sudah itu. Masalah tenang-tenang aja, ini tak mau ngalah, sah? Nah, apalagi dalam masalah agama ini. Oleh sebab itu makanya tidak dianjurkan berdebat. InsyaAllah kita pelajari pada pertemuan setelah ini, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jelas ya? Bilang jelas, nanti hujan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.